Itu Aulia, si cantik jurusan sastra Tionghoa. Katanya dia main sembarangan di luar, sampai hamil. Kamu tahu apa? Keluarganya miskin banget. Bisa jadi dia jual diri. Ada apa sih? Yang di atas mau ngapain? Waktu aku kerja paruh waktu jadi kurir di luar kampus, salah alamat. Terpaksa sama pria asing. Terjadi hubungan. Lalu hamil anaknya. Aku bakal telat. Kok pintunya terbuka? Halo, pesanan Anda. Panas sekali. Kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Berani-beraninya kamu kasih obat. Jangan salahkan aku kalau nanti kasar. Aku cuma cerita ke Sinta. Kenapa sekarang seluruh kampus tahu? Aulia, turun dulu. Cuma hamil di luar nikah, kan? Hamil di luar nikah? Gila banget. Kamu aja gak tahu siapa bapaknya. Gugurin aja, bisa mulai lagi. Bapaknya siapa aja nggak tahu. Dijamin udah sama berapa orang. Jijik Jijik banget. banget. Jijik. Jijik. Cepat turun. Lompat, cepat lompat. Jijik. Lompat. Lompat. Di kawasan villa mewah itu, penghuninya orang kaya semua. Aku tak akan biarkan kau hamil anak orang kaya, lalu cari muka. Aku sengaja akan sebarkan kabar kehamilanmu, hingga namamu hancur. Lompat. Lompat. Lompat, lompat. Lompatlah. Jijik, cepat lompat. Langsung lompat saja. Siap. Awal yang benar-benar kacau lagi. Siapa yang bicara? Mama nyebelin ini. Di kehidupan lalu setelah difitnah sahabat palsu beracun, lalu melompat dari gedung. Sahabat palsu beracun itu mengambil identitasmu, menikahi ayah dari keluarga konglomerat. Hidupnya mewah seumur hidup. Bisa nggak kamu lebih tegas? Tahu nggak, di alam arwah, aku minta pada leluhur berapa kali, baru bisa membuatmu hidup lagi. Ini, suara hati bayi. Kenapa kamu tidak jadi lompat? Aku tidak mau lompat lagi. Kamu kecewa? Bagus sekali, Aulia. Akhirnya kamu sadar. Ini semua salah pria baik itu. Aulia, tenang saja. Aku akan menemanimu untuk menggugurkan kandungan. Nanti, kita anggap saja ini tak pernah terjadi. Ayah kandung bayi ini adalah pangeran dingin elit ibu kota. Kalau aku lahir, aku akan jadi putri kecil keluarga konglomerat. Dia sudah memilihku sebagai ibunya. Aku harus merawatnya dengan baik. Dia bukan orang Reno Wijaya. Ini salahku. Kartumu ada 50 juta yuan. Ini kompensasiku untukmu. Siapa mau uang kotormu? Pergi sana. Kamu belum tenang sekarang. Kalau sudah berpikir jernih, hubungi aku kapan saja. Halo, aku hamil. Anakmu. Kenapa tiba-tiba dia jadi pinter? Nona Hartono itu, ada apa salahnya? Kenapa kamu malah nggak suka? Kamu sudah 30 lebih. Kalau nggak segera menikah, kapan nenek bisa gendong cicit laki-laki?
Nenek. Aku nggak tertarik sama perempuan. Mau cari laki-laki? Nggak boleh. Lihat ini, Pak. Lihatlah cucu kesayanganmu. Dia sengaja mau bikin nenek mati. Nenek nggak sanggup urus dia lagi. Cepat bawa dia. Pergi dari sini. Halo, aku hamil. Anakmu. Apa? Kamu hamil anakku? Itu anakku. Tapi, sebagai ayahnya, kamu juga punya tanggung jawab. Aku sekarang di kampus. Kita ketemu di kampusku. Nenek nggak salah dengarkan. Nenek punya cicit laki-laki? Bagus. Diam aja ngapain? Cepat nikahi dia. Cepetan, cepetan. Cepat pergi. Kamu berdiri ngapain? Cepat ikut, cepat. Kak Arga, hebat juga kamu. 30 tahun jadi vegetarian, sekali langsung jadi. Perempuan ini pasti cuma mau uang. Kamu yang urus dia? Aku, Kamu lagi nelpon? Pria itu ya? Jangan-jangan kamu mau minta uang nafkah? Kita perempuan harus mandiri. Walaupun kamu mau pertahankan bayi ini, harusnya bisa urus sendiri. Masa demi uang, kau jual harga dirimu? Iya, memalukan banget. Sahabat palsu itu lagi nyebar rumor. Bertahun-tahun dia iri sama mama. Diam-diam ngomongin di belakang. Bikin mama dibenci semua orang. Mama masih aja bodoh. Nganggap dia orang baik. Mama nyebelin ini udah nggak bisa ditolong. Di hidup ini dia bakal kerja keras. Bawa aku hidup susah. Kayaknya di hidup ini, penyakit bawaan lahirku nggak bakal sembuh. Tenang aja, bayi. Selama ada mama, pasti bisa kasih kamu hidup yang enak nantinya. siapa Aulia Pratama? Siapa Aulia Pratama? Dia itu, Ada perlu apa? Nona Pratama. Kak Arga suruh aku anterin kamu buat periksa kehamilan. Kalau anak ini punya dia mau kamu pertahankan. Selain itu, dia kasih kamu 225 miliar rupiah buat biaya penjagaan kandungan. 225 miliar? Berapa? 225 miliar. Banyak banget. punya duit banyak sombong ya. Aulia Pratama punya tangan dan kaki, bisa urus anak sendiri. Dia nggak butuh uang kotormu. Betul kan? Aulia Pratama. Pria itu cuma menganggapmu alat melahirkan. Masa mau dibiarkan dia menghinamu dengan uang? Uang sekolahku. Dikumpulin seisi desa. Kalau bisa, dihina dengan uang. Itu rezeki yang langka banget. Tolong bilang ke Kak Arga. Uangnya aku terima. Kok mama nggak bodoh lagi? Terus bedanya sama mesin pelahir anak apa? Pria itu kan nggak mau nikahin kamu. Nanti anak lahir, statusnya nggak jelas. Pasti jadi bahan gunjingan. Uang ini jangan diterima. Mau apa? Mau merampok? Bau banget irinya. Kayaknya kamu cuma cemburu. Nona Pratama. Kalau setuju, Kak Arga akan menikahimu. Setelah anak lahir, kamu akan dibebaskan. Selain itu, masih ada uang kompensasi lagi. Nenek buyut, pengen banget punya cicit. Mama dinikahi, bakal dimanja setinggi langit. Mama terima aja. Aku juga mau kasih baby hidup enak. Baik. Aku setuju menikah. Ayo pergi. Aulia Pratama. Aulia Pratama. Keluarga konglomerat.
bukan buat orang kampungan kayak kamu. Aku nggak percaya kamu masuk sana, bakal hidup enak. Pergi. Datang. Cepat. Siap-siap dulu. Katanya orang kaya, sulit didekati. Apa keluarga Wijaya bakal terima aku? Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Halo, Istri cucuku. Akhirnya kau datang juga. Cepat. Biar nenek lihat baik-baik. Cucu nenek pilihannya bagus juga. Lihat wajahmu ini, penuh keberuntungan. Ayo, ayo. Duduklah. Pantas saja malam itu dia nggak mau terima uang. Rupanya mau jadi Nyonya Wijaya. Berani sekali ya. Kak Arga, kamu benar-benar punya anak? Aku punya cicit laki-laki. Istri cucuku. Kau adalah pahlawan keluarga kita. Mulai sekarang, tinggallah di sini, tenang jaga kandunganmu. Nenek kasih uang jajan. 300 juta sebulan. Kalau kurang, bilang lagi sama nenek. Ini dari nenek buyutku. Diturunkan ke nenek. Sekarang nenek serahkan padamu. jangan-jangan terlalu berharga. Kau terima saja. Tidak, tidak, Terimalah. tidak, tidak. Mama udah dibodohi sahabat palsunya, terimalah. Sampai jadi bodoh. Pasti merasa dirinya nggak pantas dapat barang bagus. Nolak kebaikan nenek buyut. Lagi-lagi dikritik bayi. Aku kan udah gede. Aku boleh lagi merepotkan bayi. Aku harus percaya diri. Akan kujaga baik-baik. Terima kasih, Nenek. Ada apa ini? Mama tiba-tiba jadi bersemangat. Nenek! Silakan naik dulu. Aku perlu bicara dengannya. Baik-baik. Nenek tua ini tak akan mengganggu kalian berdua. Nenek pergi dulu. Cucuku. Kalau dia berani nakal, laporkan pada nenek. Nenek yang bela. Waktu itu gelap. Tak lihat jelas. Ternyata dia Tuan Wijaya yang sangat berkuasa. Kabarnya dia kejam. Tak segan melakukan apapun. Tanda tangani ini. Ini, Aku akan menikahimu. pertama demi anak. Kedua demi nenek. Setelah menikah aku tak akan menyentuhmu. Setahun kemudian, perjanjian berlaku. Kita cerai. Ternyata benar. Dari 10 bos galak, 9 pria dingin tanpa gairah, 8 obsesi bersihan, 7 pernah diracuni. Papa juga tak terkecuali. Jangan-jangan dia juga punya cinta lama yang tak terluka yang mati muda, lalu menyakiti lalu mati-matian mengejar istri? Demi bayi, aku harus jadi Nyonya Wijaya yang baik. Anggap saja dia bosku. Gaji tahunan 450 miliar rupiah. Apapun bisa kutahan. Aku hanya ingin memberi bayi hidup yang layak. Aku pasti tak akan punya pikiran apapun padamu. Tenang saja, Tuan Besar Wijaya. Lumayan tahu diri. Semoga dia menepati janjinya. Besok kita daftar nikah. Sebulan kemudian, menggelar pesta pernikahan. Kakak mau menikah? Kenapa nggak kasih tahu? Aku ini adikmu. Anak haram yang memalukan. Berkeliruan muncul di rumah tua keluarga. Aku ingat di surat wasiat ayah, aku dapat 90% harta keluarga Wijaya. Kalau begitu pernikahanmu, aku harus duduk di meja utama. Tuan Besar Wijaya. Dia bawa banyak orang, ada di luar. Jangan tegang. Itu semua buat kakak. Bawa hadiah ucapan selamat. Sedikit perhatian. Kakak, jangan diremehkan ya. Semoga kakak cepat dikaruniai anak. Selamat menempuh hidup baru ya. Anak haram. Berani lancang begitu? Ayah juga kasihan ya. Nenek baru meninggal, kakek langsung bawa wanita lain pulang. Mau anak haram itu diakui keluarga. Untung dicegah nenek buyut.
Setelah kakek tiada, ayah sendiri yang kembangkan perusahaan ini. Anak haram itu selalu ingin gantikan dia. Benar-benar jahat. Tak kusangka, Tuan Besar Wijaya yang berkuasa di Kota Awan punya masa lalu begitu. Mama kasihan sama ayah ya. Kakak, kenapa ekspresimu begitu? Nyonya, itu tong sisa makanan. Musuh bos datang. Aku harus kasih hadiah dong. Aku ini adikmu. Sangat berharap namamu dikenang selamanya. Wah, masih gaya banget ya. Kak, sebagai balasan, bukankah seharusnya kau serahkan semua saham perusahaan ke aku dan ucapkan terima kasih? Mau? Kamu sanggup terima? Ayah sudah meninggal 3 tahun. Tapi kau tak mau menjalankan surat wasiatnya. Kalau pintar, serahkan sekarang. Kalau tidak, lain kali, bukan cuma diracun lagi. Kamu belum pantas bernegosiasi denganku. Buang dia keluar. Siapa yang berani sentuh? Arga, ayahmu sudah lama meninggalkanmu. Aku satu-satunya anaknya. Demi ibuku, puluhan tahun tak pulang ke keluarga Wijaya. Bahkan saat kau hampir tertabrak mobil, dia tak mau kembali untuk menengokmu. Berdasarkan apa kau memonopoli perusahaannya? Kau pantas? Ibumu juga tak tahu malu? Dulu, saat ayah membawa kami ibu dan anak kembali ke keluarga Wijaya, meski marah sampai kambuh penyakit jantungnya, dia tetap tak mau cerai. Wajar ibumu meninggal. Ibumu kalah dari ibuku. Kau juga kalah dariku. Keluargamu cuma orang tak berguna. Diam. Siapa kau? Berani menghina suamiku? Wah, Mama keren banget. Papa sampai melongo. Adik ipar datang. Sebagai kakak ipar, aku belum siapkan hadiah sambutan. Kau sudah bicara banyak. Pasti haus kan? Aku traktir makan. Enak. Kau cari mati? Kau berani buat onar di keluarga Wijaya. Kau yang datang minta dipukul. Dia sedang membelaku. Dari dulu sampai sekarang, hanya anak dari istri sah yang berhak mewarisi keluarga. Walaupun kau sangat disayang, takkan bisa mengubah statusmu sebagai anak di luar nikah. Aku, suamiku, tak perlu bersaing denganmu. Kau tak pantas. Arga Wijaya. Dialah anak yang tak diinginkan. Ayahku adalah Dharma Wijaya. Aku juga keluarga Wijaya. Ayahmu, benar-benar anak papa manja. Kalau kau begitu cinta padanya, lebih baik kau turun menemaninya. Usir dia. Kalau dia berani masuk ke keluarga Wijaya lagi, patahkan kedua kakinya. Aku pergi sendiri. Dinasti Qing sudah runtuh lama. Masih bicara anak sulung sah. Tak usah hantar. Itu tentang hari ini. Terima kasih. Tak usah berterima kasih. Itu tanganmu mau dioles salep? Melukai diri untuk orang seperti itu. Tak sepadan. Iya. Ayah harus sehat walafiat. Baru takkan memengaruhi. 2 miliar rupiah, Mama? Hal kecil seperti ini pun diperhatikannya. Dia sangat perhatian padaku. Aku dulu sungguh tak berguna. Sampai menganggap orang seperti ini sebagai sahabat. Hah, Mama nggak angkat. Pasti lupa. Ada pesta dansa sekolah. Tahun lalu, sahabat palsu beracun itu bohong. Bilang boleh pakai baju biasa. Dia berdandan cantik. Mama nyebelin jadi bahan perbandingan. Dijek teman-teman. Dibilang kampungan. Tahun ini Mama malah nggak mikir. Buat bikin heboh. Balesin dia. Kurang semangat. Bayi mikirin aku gini. Aku nggak boleh ngecewain dia. Tapi aku nggak punya baju.
Tapi aku punya uang. Aku bisa sewa desainer buat styling. Nyonya Wijaya, ini adalah gaun-gaun yang kami desain khusus sesuai citra dan aura Anda. Silakan pilih yang disukai. Coba lihat. Coba lihat. Yang ini bagus. Mama pakai ini. Pasti jadi yang paling bersinar. Di pesta nanti, pilih ini. Yang ini saja. Baik. Paman Santoso. Siapa mereka? Nyonya mau menghadiri pesta dansa sekolah, memanggil penata gaya internasional untuk desain image. Sekarang sedang mencoba gaun, seharusnya hampir selesai. Pesta dansa? Astaga. Mama ini bidadari. Aku sampai mau pingsan. Tuan Besar Wijaya, aku mau balik ke kampus. Di sini susah cari taksi. Bisa minta Paman Santoso antar aku? Tuan Besar Wijaya. Tuan Besar Wijaya. Boleh. Mama secantik ini. Sahabat palsu beracun itu, lihat dia. Hidung palsunya sampai melengkung. Aulia Pratama berani? Nggak angkat teleponku? Si kampungan itu nggak datang. Mana bisa tunjukin aku cantik? Sinta Santoso. Kamu sama Aulia Pratama, kan sahabat baik? Kok datang sendirian? Lebih baik dia nggak datang. Kampungan banget. Datang cuma nurunin level kita. Aduh, jangan ngomong gitu. Aulia cuma miskin. Salahku juga, kalau tahun lalu, aku pinjamin dia gaun. Dia nggak bakal pakai baju olahraga ke pesta dansa. Aku ingat. Celananya ada 2 tambalan. Jijik banget liatnya. Kayak pemulung. Baju yang layak aja. Nggak punya. Aku tebak, tahun ini dia nggak berani datang. Apa yang nggak berani? Wah, siapa dia? Wajahnya kayak artis. Kampus kita, ada yang secantik ini? Dibandingin sama dia, Sinta Santoso jadi kalah. Masih ngejar Sinta Santoso? Jangan asal ngomong. Aku nggak pernah ngejar dia. Adik tingkat kamu dari jurusan mana? Kemarin kalian mengabaikan Mama. Acuhkan Mama. Hari ini Mama sudah tak terjangkau. Jurusan sastra Tionghoa? Aulia Pratama. Aulia Pratama. Kak Arga, data konferensi tingkat tinggi internasional sudah siap. Rapatnya besok pagi, mulai jam 9. Sekarang kita harus buru-buru ke bandara. Ayo. Kamu pergi sendiri saja. Universitas Kotawan ada pesta dansa. Rektor Kusuma mengundangku jadi tamu. Aku setuju. Bukannya itu kampus kakak ipar? Jangan-jangan demi dia, sampai rapat penting 5 tahunan, kau batalkan? Aku pergi dulu. Aulia. Aulia, akhirnya kamu datang. Ini kan koleksi khusus. Pekan Mode Paris. Tahun ini. Sejak kapan kamu jadi sombong begini? Berani pakai barang palsu. Aku punya 200 juta. Tapi kamu gaun Hermes. Labelnya Hermes. Mana yang asli, mana yang palsu, kau sendiri tahu. Di situ.
Bukan, di situ kelihatan. Bawah-bawah, agak ke bawah lagi. Kamu menipuku. Baru segini sudah tak tahan? Sinta Santoso, selama ini berapa kali kau jebak aku diam-diam? Yang dulu sudah berlalu. Tapi kalau kau berani bohong lagi, jangan harap aku baik-baik saja. Kau! Kode! Mama akhirnya sadar sama sahabat palsu beracun itu. Aku bisa tenang sekarang. Dari kecil tumbuh bersama, kau selalu kuinjak-injak. Takkan ku biar kau bangkit. Tunggu saja. Para siswa, pesta dansa ini bukan cuma perayaan hari jadi. Kami juga mengundang sponsor sekolah kita, Ketua Dewan Grup Wijaya. Wah, Tuan Besar Wijaya. Orang penting datang. Tuan Besar Wijaya datang juga. Kok enggak dikasih tahu? Kami akan memilih satu perwakilan mahasiswa teladan untuk menyerahkan bunga kepada Tuan Wijaya. Setelah lulus, akan diprioritaskan untuk direkrut oleh Grup Wijaya. Gaji tahunan di Grup Wijaya mulai dari 125 juta rupiah. 125 juta? Banyak banget. 125 juta. Perwakilan teladannya adalah Aulia Pratama. Hah? Siswi Aulia berprestasi dan berakhlak baik. Dewan kampus sepakat menganugerahinya gelar mahasiswa teladan. Dia lagi. Kenapa dia selalu beruntung? Nasibnya enak banget. Rektor? Saya tidak setuju. Aulia jadi perwakilan teladan. Tuan Wijaya, senang akhirnya bertemu. Para siswa sudah di aula. Izinkan saya antar Bapak. Rektor, Aulia Pratama hamil di luar nikah. Jadi alat pelahir anak, orang kaya. Kalau dia jadi perwakilan mahasiswa teladan, bisa-bisa nama baik kampus tercoreng. Aulia, aku nggak mau bilang, tapi kalau masalah ini tersebar, seluruh kampus akan malu. Aku nggak bisa, karena kamu sahabatku, lalu menutup-nutupi. Orang seperti ini tak pantas kuliah. Diusir saja. Diusir! Diusir! Sahabat palsu, kamu cuman iri dengan mama. Sial banget. Kenal orang sepertimu. Saudari Pratama, apakah yang dikatakan teman ini benar? Rektor, saya memang hamil, tapi saya sudah menikah. Surat nikahnya mana? Tunjukkan. Saya tidak membawanya. Cepat telepon, Papa. Kalau Papa yang bicara, mereka pasti diam. Tuan Besar Wijaya nggak mau nikah sama aku. Mana mungkin bantu klarifikasi? Pembohong, tak tahu malu. Keluar dari Unika! Gila, kesel banget. Jangan ganggu Mama. Saudari Pratama, donatur terbesar Unika adalah Tuan Wijaya. Kalau kamu yang bawakan bunga, itu tidak hormat padanya. Karena dampak buruknya, kamu diskors dulu. Saya Tak tahu apa yang salah dengan istri saya, hingga rektor memintanya berhenti kuliah. Rektor Kusuma memintanya berhenti kuliah. Tuan Besar Wijaya. Tuan Besar Wijaya, wajah Tuan Besar Wijaya muram sekali. Apa saya yang membuatnya repot? Jangan-jangan dia bakal potong gajiku. Tenang, aku yang urus. Tuan Wijaya, Aulia Pratama adalah istri Anda? Aulia menikahi Tuan Besar Wijaya? Dia pantas? Tuan Besar Wijaya adalah suami Aulia? Benarkah? Apa aku sedang bermimpi? Bukan mimpi. Aulia Pratama, saya salah menuduh Anda. Rektor Kusuma, masalah hari ini akan saya serahkan ke Departemen Hukum Perusahaan untuk menuntut semua yang terlibat. Wah, Ayah melindungi Mama keren sekali. Tampan banget. Ayah maju. Hajar mereka habis-habisan. Dia yang biasanya dingin. Bisa membelaku seperti ini. Aulia cuma masalah kecil. Perlu segitunya?
Kalau ada catatan kriminal di arsip, hidup kita hancur selamanya. Kau mau bunuh kita semua? Iya, Terutama kamu yang dengan sengaja mencemarkan nama baik istri saya. Sinta Santoso, sekolah kami tak butuh siswa bermoral bejat yang memfitnah teman. Kamu dikeluarkan. Tidak boleh. Rektor, saya tak boleh dikeluarkan. Saya bahkan tak punya ijazah. Bagaimana cari kerja nanti? Aulia, aku mohon padamu. Kita kan saudari. Lagi pula, apa yang kukatakan tadi? Semua demi kebaikanmu. Tolong aku, Aulia. Baik, akan kubantu. Membuatmu sadar? Jangan nodai kata saudari. Fitnah, gosip, manipulasi psikologis. Kau bisa ceritakan semuanya ke pengacaraku? Aulia. Aulia. Sinta Santoso. Kalau bukan karena kau, mana mungkin kami menuduh Aulia? Benar. Pukul dia. Tuan Besar Wijaya, terima kasih telah menolongku. Jangan berpikir macam-macam. Membantumu hanya untuk menjaga nama keluarga Wijaya. Papa cuma sok-sokan. Pertama kalinya diberikan ke mama. Masa iya? Tak ada perasaan? Tenang, Tuan Besar Wijaya. Setahun lagi, aku akan bercerai dan pergi. Tak akan mengganggumu. Apa? Kalian mau bercerai? Istri cucuku. Apa sih bocah nakal ini? Mengganggumu? Kau ini bocah tak berguna? Cepat minta maaf. Celaka. Nenek buyut punya tekanan darah tinggi. Di kehidupan sebelumnya meninggal karena pendarahan otak. Nenek buyut tak boleh marah. Menyelamatkan nyawa adalah kebajikan besar. Maafkan aku, Paman. Bukan. Nenek. Salah dengar. Iya, pamanku yang berbuat salah. Bibi mau cerai darinya. Bukan aku dan Tuan Besar Wijaya. Sungguh, kami tidak bohong. Nenek tahu kalian menikah karena ada bayi ini. Awalnya nenek pikir perasaan perlu waktu untuk tumbuh. Tapi tak disangka. Kalian malah sudah bahas rencana cerai. Sudahlah. Keluarga Wijaya kami tak punya keberuntungan. Tak bisa menahanmu. Nenek begitu baik padaku. Setidaknya setahun ini, aku harus membahagiakannya. Nenek, sebenarnya aku dan Aulia sudah sepakat. Kami tak akan cerai. Jangan bohongi nenek. Sejak kau masuk keluarga ini, si nakal ini tidur di kamar tamu. Nenek sakit hati. Tidak. Dia cuma sibuk kerja. Kami bersama karena saling suka. Benar kan, suami? Ya, Nenek. Aku akan jaga mereka baik-baik. Nah, gitu dong. Sepertinya ayah serius. Dia dan mama akhirnya akan bersama. Kode! Bayi pintar ini ternyata tak sadar Tuan Besar Wijaya cuma pura-pura. Di hidup ini, aku akan beri bayi. Hidup yang baik. Tak akan mudah percaya. Siapapun. Tak ada yang bisa halangi aku. Jadi wanita kaya. Perkiraan persalinan tinggal beberapa hari. Nenek sudah siapkan belasan. Dokter kandungan. Siaga 24 jam. Jangan khawatirkan aku. Kamu yang di luar kota harus lebih hati-hati. Aku akan cepat pulang. Sungguh tak perlu. Makin perhatian ke mama. Kalau nggak ada masalah, dia pasti nggak tega cerai. Nyonya, ada tamu datang. Ayo turun lihat. Maaf. Nenek lagi tidur siang. Tunggu sebentar ya. Justru kamu yang kucari. Ya ampun, ini kan cinta lama papa. Yang katanya mati muda, dia masih hidup. Kedatangannya nggak baik nih. Cinta lama pasti mau usir mama. Jangan! Aku susah payah, baru bisa hidup enak.
Beri bayi ini lingkungan yang aman. Aku nggak akan biarkan siapapun merusaknya. Nona, aku nggak kenal kamu. Tentu nggak kenal. Orang kampung sepertimu nggak pantas sentuh sepatuku. 10 tahun lalu, Arga sembunyikan jati dirinya dariku. Kalau tahu dia orang kaya, mana mungkin aku pakai cara pura-pura mati buat ninggalin dia? Untung deh kamu yang dapat. Meski kamu pakai cara-cara hina dan bejat, goda Arga, percuma. Cuma perlu aku lambaikan tangan, dia akan cerai dan nikah sama aku. Kalau nenggak mau malu, pergi sendiri dari keluarga Wijaya. Cinta lama kok. Bacot kotor gini. Di depan papa pura-pura lemah. Nggak ada yang lihat langsung tunjuk belang. Sok-sok lemah. Kamu bilang, kamu mau temani tidur suamiku? Memang pantas. Omongan manis-manis. Berani-beraninya kau menghina aku. Siapa kau sebenarnya? Tolong jangan pukul aku lagi. Aku masih hamil. Pura-pura apa lagi? Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Kamu. Hentikan. Maya Mahendra, Kak Arga, lama tak jumpa. kamu baik-baik saja? Arga, demi gadis kampung ini, kau berani bersikap begitu padaku? Kak Arga, apakah kau masih marah padaku? Dulu aku tak mau jadi bebanmu. Makanya aku minta orang tuaku bilang, kalau aku sudah meninggal, tapi aku tak bisa melupakanmu. Jadi, begitu kondisiku membaik, langsung aku cari kau. Tak kusangka, kau sudah menikah. Maafkan aku mengganggu. Wah, kekuatan cinta lama yang tak terlupa. Memang luar biasa. Kau tahu ini mengganggu? Masih juga datang? Cuma bisa nangis kan? Bermain peran? Aku juga jago. Oh, kalian ternyata saling kenal. Aku baik-baik saja. Jangan sampai aku merusak hubungan kalian. Pura-pura apa lagi? Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Kak Arga, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Dia sengaja berpura-pura seperti dipukul olehku. Kau bilang dia cuma pura-pura? Aku lihat sendiri kau memukulnya. Sekarang bukan cuma gagal berbohong, kau malah menyalahkan dia, memfitnahnya. 10 tahun berlalu, kok kau jadi sejahat ini? Ada apa? Semua trik yang dipakai kan trikku juga. Wah, Mama licik sudah bertindak. Cinta lama pun jadi tak berarti. Mama hebat sekali. Bayi juga harus bantu. Mama, aku datang. Kamu kenapa? Mau melahirkan. Maya Mahendra, kau sebabkan Aulia lahir prematur. Kau lebih baik berdoa. Mereka selamat. Kalau mereka sampai terluka sedikit pun, nyawamu kuambil. Kak Arga, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Kenapa kau tak percaya aku? Arga. Sayangku, apa yang kuinginkan, pasti akan kudapat. Selidiki Aulia. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mau melahirkan? Wanita ini melahirkan itu seperti melewati ambang maut. Semoga Tuhan melindungi istri cucuku, agar ibu dan bayi selamat. Ibu bersalin lemas. Cepat beri oksigen. Kamu harus bertahan. Lilitan tali pusar pada leher janin. Kalau kamu pingsan, bayi akan sangat berbahaya. Bayi tak boleh kenapa-kenapa. Mama jangan takut. Tali pusar kecil. Lihat aku. Ada apa? Bayi ini sendiri yang melepas lilitan tali pusarnya. Ayo, dorong. Sudah lahir. Belum pernah lihat bayi yang semudah ini. Tak tega lihat mama susah. Cuma 3 menit sudah keluar. Seperti datang membawa berkah.
Syukurlah. Selamat lahir. Lihatlah si bayi ini, sejak lahir sudah beruntung. Bayi ini pembawa berkah. Berkat dia, aku bisa hidup lagi. Nenek, kita belum kasih nama untuk bayi ini. Aku ingin panggil dia Baby. Kamu ibunya, terserah kamu. Baby, aku ini nenek buyutmu. Nenek buyut rawat mama baik-baik. Baby suka nenek buyut. Coba lihat, Bayi ini seperti paham omongan kita. Bahkan sapa nenek buyut, Baby, kamu senyum begini, dana pensiun nenek buyutmu bisa habis nanti. anak baik. Nanti genap sebulan, nenek kasih kamu satu gedung. Lalu buatkan jamuan 3 hari 3 malam. Untuk kamu, kita rayakan dengan meriah. Gedung? Kalau gitu, Baby, bisa jadi anak pemilik properti. Cuma dari sewa saja, sudah jadi orang beruntung. Melahirkan begitu sulit. Demi baby, aku harus lebih baik padanya. Bawanya sudah? Sudah bawa. Kakak ipar perempuan. Ini surat pengalihan saham. Kak Arga memberikannya untukmu. Grup Wijaya. 5% saham. Jadi, setiap tahun kamu bisa dapat sebagian kecil. Nanti, aku bisa santai-santai, tetap terima uang. Apa ini? Surga di dunia. Papa cukup perhatian ya. Cuma agak buta. Sampai nganggap Maya Mahendra sebagai cinta lama yang tak terlupa. Hah! Perempuan itu penuh akal busuk. Pasti cari masalah sama mama. Aku suruh Koki masak sup penambah stamina. Nanti minum banyak ya. Kamu kenapa datang? Kak Arga, aku datang minta maaf. Waktu itu salahku. Kalau bukan karena aku buru-buru ketemu kamu, Kakak Aulia juga nggak bakal salah paham sama kita. Sampai kandungannya terganggu. Kak Arga, kamu maafin aku ya. Dia datang. Si perempuan munafik sok polos mulai akting. Minta maaf ke mama, tapi malah minta maaf ke papa. Tidak tahu malu. Dia kan orang yang disukai, Tuan Besar Wijaya. Asal dia mengaku salah, Tuan Besar Wijaya pasti masih luluh. Yang harus kamu minta maaf, bukan aku. Tapi Aulia. Kakak Aulia, waktu itu salahku semua. Kamu kan baik hati. Pasti mau maafin aku, kan? Maksudmu, istri cucuku kamu sakiti. Lalu kalau dia tak maafkanmu, itu salah dia. Nenek, bukan itu maksudku. Cukup, Maya. Seumur hidupku, orang-orang busuk sudah banyak kulihat. Begitu matamu berkedip, langsung tahu aku mau berbuat apa. Aulia satu-satunya, istri cucuku. Bahkan kalau dia maafkanmu, aku tetap akan balas dendam untuknya. Nenek. Tak kusangka mereka begitu membelaku. Sejak orang tuaku tiada, kupikir takkan ada lagi yang baik padaku tanpa syarat seperti mereka. Nenek, jangan tertipu dia. Waktu itu aku sama sekali tak melakukan apa-apa. Dia itu wanita murahan. Dia selingkuh di belakang Arga dengan pria lain. Dia tak pantas jadi Nyonya Wijaya. Diam kau! Berani fitnah istri cucuku? Kau pikir keluarga Wijaya lemah? Aku tak mengada-ada. Aku punya saksi. Sinta Santoso, kamu kenapa datang? Nenek, aku sahabat Aulia Pratama. Waktu SMA, dia sudah dekat dengan preman. Masuk kuliah, tiap hari tak pulang asrama, sewa kamar dengan pria berbeda. Kalau tak percaya, lihat saja fotonya. Foto ini palsu. Ini bukan aku. Sial. Sahabat palsu racun dan cinta lama yang tak terlupa bekerja sama. Daya rusaknya makin kuat. Apa hidup kembali sekali? Mama tetap tak bisa hindari. Nasib difitnah? Aku tak perlu lihat. Aulia adalah istriku. Aku tahu bagaimana sifatnya. Kamu pakai foto hasil rekayasa kecerdasan buatan ini? Apa pelajaran sebelumnya masih kurang? Syukurlah. Bapak tidak bodoh percaya orang luar. Kalau tidak, baby, enggan mengakui dia. Sinta Santoso, kamu yang main serong di luar, ganti kepala dengan aku? Kukira pada pria ini kok familiar sekali. Ternyata semua pacar lamamu? Tidak, bukan aku. Cukup! Kamu sahabat Aulia, tak bantu klarifikasi rumor, malah bersama orang lain memfitnahnya. Itukah yang disebut teman?
Nenek, jangan marah. Asal kalian semua percaya padaku, apa kata orang lain, tak kuhiraukan. Seret dia keluar. Biar dia tahu akibat menghina keluarga Wijaya. Kalau Aulia benar-benar bersih, kenapa aborsi di rumah sakit? Bahkan 3 kali. Apa katamu? Benar. Aulia sok suci di depan umum, tapi sebenarnya di belakang sudah busuk total. Aku bahkan punya laporan operasinya. Laporan ini palsu, Tuan. Hanya kamu satu-satunya pria untukku. Tolong percayai aku. Jangan sok suci. Tuan Besar Wijaya, Aulia bukan cuma pernah aborsi, dia juga operasi perbaikan selaput darah. Setiap pria yang tidur dengannya mengira dia masih perawan. Jangan-jangan Tuan Besar juga tertipu olehnya? Wah, habis! Wajah Papa langsung pucat. Pasti merasa dikibuli. Papa sadarlah! Yang operasi itu si sahabat palsu beracun, bukan Mama. Arga, lupakan dulu soal benar atau tidaknya kertas-kertas ini. Sejak Aulia masuk ke keluarga kita, bagaimana dia memperlakukanmu? Masih belum jelas? Jangan bicara sembarangan. Wanita macam Aulia Pratama, siapapun prianya dia tebas. Siapa tahu anak ini hasil dari siapa? Menurutku, dia dan si anak itu harusnya diusir semua. Semuanya. Urusan keluarga Wijaya, bukan urusanmu untuk berkomentar seenaknya. Wah, nenek buyut keren. Si sahabat palsu itu layak dipukul. Layak dapat itu? Nenek, Sinta Santoso tidak salah. Aulia begitu kotor, mungkin benar, pernah tidur dengan pria lain. Kalau sampai tersiar, keluarga Wijaya yang malu. Laporan yang disebut-sebut ini tak ada cap resmi satu pun. Menghina Aulia sama dengan menghina Nyonya Wijaya. Menghina Nyonya Wijaya sama dengan menghina keluarga Wijaya. Bawa dia pergi, biar dia tahu akibatnya melawan keluarga Wijaya. Jangan Tuan Besar Wijaya. Aku tahu salah. Aku tak akan berani lagi. Jangan Tuan Besar Wijaya. Kak Arga, walaupun yang dikatakan Sinta Santoso palsu, tapi bukan berarti Aulia Pratama bersih, kan? Kenapa kamu begitu percaya dia? Dia pantas? Bahkan jika dia pernah lakukan, itu masa lalunya. Sekarang dia dan masa depannya adalah istriku, ibu dari anakku. Laporan ini tak penting. Wow, ayah melindungi Mama. Keren banget. Masa Mama nggak tergoda? Bukannya dia mau cerai? Masa depan? Apa maksudmu? Kak Arga, kamu menikahinya karena dia memberimu anak? Aku juga bisa melahirkan. Asal kamu mau, berapapun bisa. Kak Arga, dulu kamu begitu baik padaku. Kenapa sekarang bisa berubah begini? Aku pulang ke sini hanya untukmu. Maya Mahendra, cukup. Aku jijik padamu. Ayah akhirnya paham. Harus melindungi diri. Sepertinya cinta lama cepat jadi kebencian. Istri cucu kamu pasti sudah lelah. Ayo kita istirahat. Arga Wijaya, hanya aku yang tulus padamu. Aulia Pratama cuma pura-pura. Mana mungkin hamil dalam semalam? Tak pernah terpikir olehmu, dia cari uang, hamil dari pria lain, lalu menjebakmu? Nona Maya, memang tak terpikir olehku, ada cara begitu untuk menikahi Tuan Besar Wijaya. Kau yang pernah pikirkan, ya? Jangan bicara sarkas. Agar ku percaya, lakukan tes DNA. Anakku, tak perlu buktikan apapun padamu. Siapa kau? Tak peduli Maya berbuat apa, aku tak takut. Tapi identitas babi tak boleh diragukan. Agar tak ada desas-desus nanti. Tuan Besar, tak mau orang asal tebak, rusak nama keluarga Wijaya. Aku setuju tes DNA. Lihatlah istri cucuku, sungguh peduli pada keluarga kita. Baik, lakukan saja. Aku sendiri yang buktikan. Di syukuran sebulan cicit perempuanku, sekalian agar si lengket itu putus harapan, berhenti ganggu kami. Setelah hasil DNA keluar, tak ada yang bisa ragukan aku lagi. Identitas putri kecil elite ibu kota. Aulia Pratama begitu percaya diri. Anak ini mungkin benar anak Tuan Besar. Aku punya banyak cara untuk jadikan dia lucu. Nyonya, gaun pesanan untuk syukuran sebulan bayi sudah siap. Penata gaya antar ke sini. Aku coba dulu. Bibi Setiawan, tolong tarikkan. Hati-hati. Untung sudah bangun. Bayi memang mudah ngantuk. Ayah dan Mama lagi ngapain?
hal yang tak pantas buat bayi. Aku masih kecil, gak boleh lihat. Dasar detak jantung. Kenapa deg-degan gini? Entahlah. Apa dia dengar ya? Terima kasih Tuan Wijaya. Itu hal sepele. Maksudku, masalah Sinta Santoso. Dengan bukti sebanyak itu, apa kamu tidak pernah sekalipun ragu kalau mungkin dia berkata benar? Aku suamimu. Kalau aku saja tidak percaya padamu, siapa lagi yang mau percaya? Dan ke depannya, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Itu, nenek manggil kita makan. Ayo cepat turun. Ayah lagi nembak mama? Janji lindungin mama seumur hidup? Dia benar-benar suami yang baik. Sayangnya, 2 bulan lagi, kami akan cerai. Sudahlah, statusku dan dia jauh beda. Lagi pula, lelaki mungkin bisa khianat, tapi uang tidak. Aku harus nikmati hidup sebagai wanita kaya. Lihat, itu putri kesayangan keluarga Wijaya. Tuan Besar Wijaya cuma punya 1 anak perempuan. Nanti seluruh grup Wijaya jadi miliknya. Betul sekali. Baru lahir udah jadi putri kecil elit ibu kota. Dia lahir buat hidup enak. Baby, denger nggak? Orang-orang ini datang semua buat kamu. Hadiah yang kamu terima hari ini bisa beli beberapa kota awan. Senang nggak? Wah, inikah hidup putri kecil keluarga konglomerat? Baby beruntung banget ya. Bebiku sayang, si kecil mata duitan, kayaknya ikut sifatku. Lelah ya. Mau istirahat di belakang? Aku yang gendong. Sayang. Sayang. Hah? Aku cari kamu 3 bulan. Akhirnya ketemu juga. Sayang. Siapa lo? Papaku nggak mungkin norak kayak gini. Lihat baik-baik. Dia bukan istrimu. Pergi. Dia istriku, Aulia Pratama. Kau diam-diam cari pria lain lagi? Kami masih kurang apa? Aku beda denganmu. Aku ayah anak ini. Aku dan bayi punya akta nikah. Beneran? Nyonya Wijaya kelihatannya polos. Ternyata suka main serong. Tuan Besar Wijaya rawat anak orang. Malah undang sosialitas sekota. Memalukan sekali. Kalian ngomong apa sih? Aku ini anak papa dan mama, bukan anak orang lain. Siapa yang jahat ke mama? Istri cucu. Mereka ini siapa? Aku tidak tahu. Kalian siapa? Siapa yang menyuruh kalian? Aku tak kenal kalian. Kita pacaran setengah tahun. Bilang tak kenal, kau bilang mau melahirkan. Aku sudah transfer 225 juta rupiah. Lihat, ini bukti transferku dengan dia. Kamu bohong. Aku tak kenal kamu. Tuan besar aku, Katanya tak kenal. Dia tahu kau hamil? Karena dialah ayah anak ini. Aulia Pratama, kenapa kamu yang bisa naik kelas? Apa yang tak kumiliki, kau juga takkan dapat. Tuan Besar Wijaya, sebelumnya aku tak paham situasinya. Kini saksi dan bukti lengkap sudah ada. Hari ini Anda harus melihat wajah aslinya. Demi masuk keluarga konglomerat, dia sengaja hamilkan anak orang lain untuk menjerat keluarga Wijaya. Dia si imut-imut itu. diam kau. Baby adalah anakku dan Tuan Besar Wijaya. Berani kau bilang, kau menikah bukan demi uang? Aku, Diam. Aulia, soal ini, kau harus beri aku penjelasan. Penjelasan apaan? Buat fitnah gampang. Bantahnya susah setengah mati. Mama memang tak pernah lakukan itu. Kalau ayah tak percaya, Baby tak mau ayah lagi. aku tak punya bukti. Tapi aku bisa bersumpah. Aku bukan tipe orang seperti kata mereka. Kau boleh tak percaya padaku. Tapi jangan ragukan Baby. Dia memang putri kandungmu. Aku percaya padamu. Gaya bicara dan kebiasaan dalam riwayat chat itu berbeda dengan caramu biasa. Tenang, aku akan temukan dalang di balik fitnah ini. Sedangkan mereka, siapapun yang berani memfitnah, akan kubuat membayar mahal. Arga Wijaya begitu membelanya. Bukankah dia menikahi Aulia Pratama? Hanya karena anak ini? Tidak mungkin. Kak Arga, kau belum tahu kan? Hasil tes DNA sudah keluar. Si lucu ini bukan anakmu. Ini anak Aulia Pratama dan pria lain. Apa? Wanita jahat. Kau yang anak kecil. Ini mustahil. Baby adalah anak keluarga Wijaya. Jangan takut. Nenek, percaya padamu. Aku sudah meminta rumah sakit paling terpercaya di Kota Awan. Direktur Halim sendiri yang urus tesnya. Aku belum terima hasilnya. Bagaimana kau tahu? Aku Kak Arga, Nene. Direktur Halim sudah sampai. Laporan tes DNA ini, saya yang kerjakan sendiri. Saya jamin, pasti asli. Cepat. Coba buka dan lihat. Nona Maya, saya bukan cuma direktur, tapi juga seorang dokter. Mengubah laporan tes DNA.
melanggar etik profesi saya. Beri saya uang sebanyak apapun, saya tidak akan setuju. Silakan pergi. Direktur Halim, selain 100 juta ini, aku bisa mengirimmu ke sekolah kedokteran terbaik dunia, sekolah kedokteran Mayo. Apa? Sekolah kedokteran Mayo? Belum pernah terima orang Tionghoa. Tapi, ada satu dokter di Mayo yang mantan suamiku. Direktur, kesempatan seperti ini, seumur hidupmu, akan pernah kau dapat lagi? Pikirkan baik-baik. Aulia, malam ini kubuat jebakan maut khusus untukmu. Kali ini, kuharap Arga benar-benar kecewa padamu. Tak bisa bangkit selamanya. Kak Arga, sekarang kau tahu kan, Aulia sama sekali tak pantas untukmu. Betul, Tuan Besar. Nona Maya berusaha keras, semua demi Tuan. Kalian berdua yang seharusnya bersama, sedangkan Aulia berani-beraninya mempermainkan Arga. Tuan jangan sampai membiarkan dia dan anak ini. Cinta lama yang tak lupa, jangan-jangan dia bikin laporan palsu ya. Wah, gawat! Mama harus balikkan keadaan. Jaga. Tangkap. Apa maksudnya? Kalian salah tangkap orang. Kak Arga, Mereka tidak salah. Berdasar hubungan kita dulu, kubiar kau pergi dengan hormat. Tapi kau berulang kali menghina istriku. Hubungan itu tak usah dipertahankan. Lihat baik-baik. Bobby adalah keponakan perempuanku, anak kandung sepupuku, keponakan perempuanku. ini tidak mungkin. Ini mustahil. Direktur Halim, apakah laporan ini keliru? Bisakah kau jelaskan? Sudah 30 tahun saya berpraktik, mustahil melakukan kesalahan seperti ini. Tuan Besar Wijaya, ini Nona Maya yang menyuruh saya memalsukan laporan. Tidak! Kalian dan Aulia Pratama berkomplot menjebakku. Kak Arga, aku tidak. Cinta lama masih belum menyerah. Padahal pria-pria menjijikan ini, semua mantan si sahabat palsu. Yang minta uang juga dia. Maya Mahendra selalu jadi masalah. Kalau dia yang datang, mana mungkin aku lepaskan? Sinta Santoso. Kalau tidak salah ingat, orang-orang ini semua mantan pacarmu kan? Riwayat chat itu dan hasil tes kehamilan. Semua kamu yang kirim. Bukan aku. Pikir baik-baik. Musuhi keluarga Wijaya, konsekuensinya tidak akan baik. Sudah begini. Mau jujur atau tidak? Ya, iya Sinta Santoso. Dia janji kasih aku 10 juta rupiah untuk nodai nama baikmu. Benar, aku tak pernah ketemu kamu. Dia yang suruh aku akui sebagai ayahnya. Dialah. Dia sudah dikeluarkan dari kampus. Mana mungkin masih ada uang untuk kalian? Kecuali dia disuruh orang lain. Periksa rekening koran bank, kita akan tahu siapa dalangnya. Bisa jadi bukti juga, biar dia menanggung akibatnya. Bawa mereka ke kantor polisi. Aku tidak mau. Aku tidak mau ke kantor polisi. Aku bicara semua. Itu Maya Mahendra. Dia berjanji padaku, asalkan aku membantunya, mengusir Aulia dari keluarga Wijaya. Dia akan mengirimku belajar di luar negeri. Maya, sekarang apa yang bisa kamu katakan? Ya, semua itu aku yang melakukannya, tapi juga karena kamu. Hubungan kita 3 tahun. Hanya karena aku pergi ke luar negeri untuk berobat. Kamu langsung menikahi orang lain. Lalu aku ini apa? Berobat? Kamu jadi simpanan pengusaha kaya. Selama 3 tahun, kamu sudah ganti 3 suami. Kalau suamimu tidak bangkrut, apakah kamu akan kembali? Maya, kamu pikir aku tidak tahu? Semua ini, Kamu sudah menyelidikinya semua. Berpura-pura begitu baik. Aku hampir percaya. Ternyata wanita matre profesional. Sendiri kotor. Masih menuduh orang lain kotor. Siapa yang menikahinya? Itu sial. Tak heran ayah terhadap cinta lamanya. Selalu cemberut. Ayah sudah tahu dia bukan orang baik. Memang ayahku. Kak Arga, dengarkan penjelasanku. Aku hanya demi biaya pengobatan. udah sama. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada istriku. Soalnya saja aku peduli. Bawa pergi. Maya Mahendra, ilusi indah tentang cinta lamamu sudah hancur. Apapun yang kau katakan lagi, Tuan Besar Wijaya tak akan percaya. Kau kalah. Tuan Besar Wijaya, terima kasih sudah membelaku. Kakak ipar, kan kita satu keluarga. Ngapain bilang terima kasih? Kalau bukan karena kamu, Kak Arga mana tahu dia akan menjomblo. Sampai kapan? Dia yang harus berterima kasih padamu. Iya, betul. Bisa menikahi menantu sebaik kamu. Itu rezekinya. Semua sudah dengar. Aulia adalah nyonya rumah keluarga Wijaya. Anak perempuannya adalah putri kesayangan keluarga Wijaya. Menghina mereka sama dengan menghina keluarga Wijaya. Mulai sekarang, siapapun yang berani mencemarkan nama baik mereka, jangan salahkan keluarga kami kalau kami tak segan. Nenek buyut hebat. Mengusir cinta lama dan sahabat palsu beracun. Di kehidupan ini, paman buyut tak akan mati marah. Hari-hari indah mama, dimanja seluruh keluarga sudah tiba. Berkat baby, baru aku bisa berbahagia di kehidupan ini. Paman dan bibi membesarkanku seperti anak sendiri. Aku juga harus menjemput mereka untuk tinggal bersama.
berbakti pada mereka. Kira-kira Paman dan Bibi sebentar lagi sampai di kota Awan. Bibi Setiawan, aku ada urusan harus keluar sebentar. Tolong jaga baby untukku. Baik, Nyonya. Mau kemana? Aku antar. Aku, Paman dan Bibi sangat tradisional. Kalau mereka tahu, aku menikahi Tuan Besar Wijaya. Karena anak ini pasti marah sekali. Tuan Besar Wijaya, aku cuma mau ke kampus. Ambil barang. Tidak apa-apa. Baik, Nyonya. Baby, jadi anak baik ya. Mama cepat balik. Kau sibuk saja. Anaknya serahkan ke saya. Baik, Tuan Besar Wijaya. Kenapa Mama terlihat mencurigakan? Ayah sudah jatuh cinta. Jangan-jangan Mama belum tahu dan diam-diam mau cerai? Jangan! Di hidup ini akhirnya, ayah ibu masih lengkap. Tidak boleh, aku harus ingatkan ayah. Baby biasanya tenang. Kenapa tiba-tiba menangis keras begini? Jangan-jangan... Apa dia lapar? Bukan, istrimu mau kabur. Cepat kejar. Apa harus ganti popoknya? Barang ini, bagaimana cara menggantinya? Bikin kesal. Ayah terlalu bodoh. Keluarga ini tetap harus andalkan aku. Baby rindu Aulia. Bibi, apa kau rindu Mama? Kita cari Mama, ya? Aulia, ini rumah baru yang kau beli. Iya, Meja ini lebih besar dari ranjang di rumah. Ini harganya pasti mahal sekali. Sekalipun murah, pasti ratusan juta. Kamu belum lulus. Dari mana dapat uang sebanyak ini? aku Ini niat baik anakmu. Jangan marahi dia. Sekalipun berbakti, jangan sampai demi uang, jalannya jadi sesat. Aulia, jujurlah. Dapat uang sebanyak ini dari mana? Paman selalu keras padaku. Di kehidupan sebelumnya, aku percaya. Omong kosong Sinta Santoso, mengira dia tak suka padaku. Selalu ada jarak di antara kami. Untunglah, ada baby yang mengingatkan. Baru aku sadar, dia memperlakukan aku seperti anak kandungnya sendiri. Baru urusanku, dia perhatikan betul. Paman mikir apa sih? Rumah ini, kubeli dengan pinjaman bank. Aku kan dididik oleh Paman. Masa bisa jadi nakal? Benarkah? Iya, Syukurlah kalau begitu. Kamu juga, diam-diam, keluar uang sebanyak ini. Kami tinggal di mana saja boleh. Uangmu seharusnya disimpan untuk dirimu sendiri. selain baby, tak ada yang tahu kami pindah. Siapa yang mengetuk? Paman, Bibi, silakan duduk dulu. Aku yang buka pintu. Baik. Datang lagi? Aulia, aku tahu salah. Tim hukum grup Wijaya akan menuntutku, membuatku masuk penjara. Kalau begitu, hidupku hancur selamanya. Bisakah kamu tolong aku minta ampun pada Tuan Besar Wijaya? Paman tak boleh tahu soal aku dan Tuan Besar Wijaya. Aku bisa bantu kamu. Pulang dulu saja. Tunggu Tuan Besar Wijaya pulang, nanti aku minta ampun untukmu. Benarkah? Kalau begitu, telepon dia sekarang dong. Sinta Santoso. Kalau minta tolong, ikuti kata-kataku. Kamu pergi dulu? Enggak, aku enggak pergi. Kamu memang enggak mau bantu aku. Cuma mau mengelabuiku supaya pergi. Biarkan aku mati. Aulia, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau ada apa-apa dengan Sinta, kamu juga bisa bantu dia. Aulia Pratama, kamu enggak mau kasih aku jalan hidup? Kalau gitu, kita sama-sama binasa. Paman, Bibi. Kalian mungkin belum tahu ya, Aulia Pratama jadi wanita simpanan orang kaya dan melahirkan anak. Rumah ini dibeli pakai uang hasil jual tubuhnya. Apa?
Masa sih? Omong kosong. Aulia bukan orang seperti itu. Aku nggak ngomong sembarangan. Aulia nikah karena uang. Sayangnya, dia cuma anggap Aulia sebagai alat pembawa bayi. Setelah anaknya lahir, langsung diceraikan. Masalah ini, seluruh kampus pada tahu. Kalian kalau enggak percaya, bisa tanya orang lain. Aulia, uangmu dari situ ya. Berani-beraninya kau. Bukan begitu, Paman. Tuan Besar Wijaya bisa kasih anak kehidupan yang lebih baik. Makanya aku setuju nikah sama dia. Dan aku takut kalian khawatir. Jadi aku sembunyikan. Kalau gitu katakan, apa kamu terima uang darinya? Aku, Aulia, kamu bodoh sekali. Kamu ini perempuan. Kalau masalah begini sampai tersebar, bagaimana kamu bisa menghadapi orang lain? Malu nggak malu? Kami hidup hemat. Membesarkanmu. Tak mengharap balasan. Hanya ingin kau hidup. Terhormat selamanya. Kenapa kau bisa demi uang? Kau... Paman. Paman. Kau baik-baik saja, Paman? Kenapa bisa begini? Apakah di kehidupan ini, aku tetap tak bisa mengubah akhir hidup Paman? Aulia! Pamanmu, jangan-jangan mau kau buat mati marah? Kalau begitu, kau pasti akan menyesal seumur hidup. Inilah balasan karena kau menyakitiku. Berani-beraninya kau pukul aku? Sinta Santoso, kalau pamanku ada apa-apa, aku pasti akan buat hidupmu lebih sengsara dari mati. Paman. Halo? Rumah sakit? Pamanku kambuh penyakit jantungnya. Tolong cepat datang. Paman, maafkan aku. Keadaan sebenarnya tidak seperti yang kau kira. Keluarga Wijaya baik sekali padaku. Aku hanya tak ingin kalian khawatir, jadi tak bilang, tapi kumohon, jangan karena aku, sampai merusak kesehatanmu. Baik padamu? Lalu kenapa bercerai? Yang kau sakiti adalah dirimu sendiri. Aku tak punya keponakan sepertimu. Bukan begitu. Pergilah. Aku tak akan bercerai dengan Aulia. Tuan Besar Wijaya. Nyonya, pasien tidak apa-apa. Ingat jangan beri dia stimulan lagi. Di kehidupan lalu Paman Buyut tewas sekitar hari-hari ini. Untung ayah datang cepat. Kalau tidak Paman Buyut mungkin mati marah lagi. Terima kasih. Sayang, bukannya ini si tabib terkenal dari TV, tabib pengobatan tradisional ulung itu? Katanya, antriannya sudah sampai 10 tahun ke depan. Dia ini, cuma satu telepon, langsung bisa dipanggil datang. Kok aku merasa seperti di sinetron saja? Buat apa? Dia cuma peduli karena si bayi. Nah, keluarga kami memang miskin, tapi kami tak akan jual anak. Uangmu akan kami kembalikan. Mereka berdua, ibu dan anak, harus segera tinggalkan keluarga Wijaya. Kau nanti, jangan datang lagi. Wah sial, Paman lagi marah banget nih. Papa ngomong apapun pasti percuma. Hidupku sebagai putri kecil elit ibu kota kayaknya bakal berakhir. Aku tahan-tahan selama ini, cuma biar baby bisa hidup nyaman. Masa harus gagal di saat terakhir? Paman, aku... Paman, aku akui, awalnya aku menikahi Aulia karena tak mau tanggung jawab. Aku juga pernah bilang mau cerai. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku cinta Aulia. Aku ingin bertanggung jawab pada mereka. Kumohon Paman, beri aku satu kesempatan. Kode! Papa akhirnya mengaku juga. Paman bantu banget nih. Nilai plus. Jangan-jangan baby nggak salah? Dia juga... Kau, siapa yang kau panggil paman? Jangan buru-buru marah, bicaralah baik-baik. Arga anak, bukan kami tidak menerimamu. Urusan pernikahan sebesar ini, kau malah tidak kasih tahu kami, orang tua. Itu membuktikan kau nggak serius sama Aulia. Mana berani kami serahkan Aulia kepada Anda? Ini kesalahan saya. Dulu saya memang kurang perhatian padanya. Kak Arga,
Aman, Bibi. Ini sedikit hadiah sederhana dari saya. Mohon diterima. Maksudmu apa? Gampang sekali menyogok dengan uang. Saya mati-matian tidak mau terima barangmu. Aman, ini bukan sogokan. Ini sebagai ucapan terima kasih atas perawatan kalian pada Aulia selama ini. Ini hadiah terima kasih untuk kalian. Paman, vase enamel ini Bapak simpan untuk taruh bunga. Dengar-dengar, Bapak suka main catur. Biji catur giok premium ini juga untuk Bapak. Bibi punya rematik. Ginseng ini tepat bisa dipakai untuk rendam kaki. Hah! Buat apa kasih hadiah? Siapa tahu isi hatimu bagaimana? Kalau bukan karena peduli Aulia, siapa yang mau repot-repot cari tahu kesukaan kami berdua? Arga, Aulia, kami lihat besar. Asal kamu tulus padanya, kami juga lega. Nenek buyut jangan khawatir. Mama sudah lama bisa kendalikan papa. Hari-hari enaknya masih di depan. Ternyata baby tidak salah. Tuan Besar Wijaya serius padaku. Aku akan hargai kehidupan baik yang sulit didapat ini. Takkan ada yang bisa rusakkan. Pengacara Grup Wijaya menemukan catatan transfer saya ke luar negeri. Mereka hendak menuntut saya atas penipuan. Saya habiskan semua tabungan untuk lolos dari masalah itu. Arga Wijaya, kalau kau tega begini padaku, jangan salahkan aku membalas. Ayah bilang, Grup Wijaya milikku. Dasar Arga Wijaya, berani-beraninya memonopoli perusahaan. Siapa dia? Arga Wijaya memang tak sebanding denganmu. Ini mantan kakak iparku. Dengar-dengar kau diusir oleh Arga Wijaya dari pesta itu. Masih berani tinggal di kota awan? Dia yang menghancurkanku begini. Kenapa aku yang harus pergi? Aku ini orangnya, pasti balas dendam. Aku takkan membiarkannya. Cuma apa Tuan Muda Wijaya? Berminat bekerja sama? Bekerja sama? Denganmu? Tuan Muda tak percaya padaku, tapi aku punya cara agar kau dapat saham Grup Wijaya. Bagaimana caranya? Dasar anak kurang ajar. Pertama kali ketemu, keluarga istri cucu, bawanya cuma barang murahan. Wajar saja diremehkan. Coba cicip ini. Istri cucuku memang paling paham. Dia sudah beri keluarga Wijaya. Bayi gemuk lucu. Nanti akan kusuruh anak ini buat surat wasiat. Semua milik keluarga Wijaya. Kelak jadi milik baby. Ikuti kata nenek. Nenek buyut, kamu benar-benar nenek buyutku tercinta. Tapi Ma, di keluarga Wijaya ada kakek jahat yang mau merampas uang ayah. Sepertinya sebentar lagi dia datang. Mama harus lebih kuat ya. Jaga uang kecilku. Cuma anak perempuan. Sudah mau mewarisi harta keluarga Wijaya? Mimpi! Tuan Besar Wijaya, Nyonya. Dia bilang dia tetua keluarga Wijaya. Kami tidak berani menghalangi. Paman Buyut ketiga Wijaya. Apa yang bawa paman ke sini? Kalau aku tidak datang, nama baik keluarga Wijaya sudah kau rusak habis-habisan. Ini wasiat leluhur yang diwariskan. Harta keluarga Wijaya harus diwariskan ke anak laki-laki, bukan perempuan. Kalian melahirkan anak perempuan. Sudah sangat memalukan. Malah mau memberikan hartanya padanya. Mau memberontak. Dinasti Qing sudah runtuh. Kau masih ada barang antik ini. Memangnya kenapa kalau perempuan? Anak perempuan itu bidadari kecil. Guntur Wijaya. Zaman sekarang sudah tidak populer lagi, menganggap anak laki-laki lebih penting. Lagi pula, cicit perempuanku ini pintar dan penurut, tidak kalah dari anak laki-laki. Maya Mahendra itu benar. Sebesar apapun Grup Wijaya, tetap harus tunduk pada tetua keluarga. Hari ini aku akan buat dia menyerahkan sahamnya dengan patuh. Nenek, perempuan kan, pasti akan menikah dan pergi. Kalau dia sudah menikah keluar, dia bukan lagi anggota keluarga Wijaya. Nenek tidak boleh bingung. Di saat seperti ini, memberikan seluruh harta keluarga kepada orang luar seperti dia. Betul! Penerus Grup Wijaya haruslah anak laki-laki. Jadi kalian harus punya anak lagi. Aku cuma perlu baby. Kalau nuruti mereka, aku cuma alat pelahir anak. Apa Tuan Besar Wijaya akan setuju dengan mereka? Aku tidak punya rencana itu. Kalau begitu kalian harus membagi saham kepada anggota keluarga. Tenang saja, di keluarga besar, kami tidak akan memperlakukan kalian buruk. Kedepannya kita semua juga akan menjaga garis keturunan kalian. Kedua orang ini ngomong apa sih berisik banget? Berani-beraninya meremehkanku? Aku ini bayi. Jenius kecil yang bisa menulis dan berhitung. Ini semua cuma alasan.
Tujuan mereka sebenarnya adalah grup Wijaya. Mereka datang ke sini untuk merampok. Siapa yang suruh bawa sampah? Masuk ke sini. Makanan enak begini. Jadi rusak semua. Sialan benar. Kamu anak perempuan tak tahu adat. Berani-beraninya menghina aku. Aduh, Paman Buyut ketiga Wijaya. Anda salah paham. Anda kan orang tua. Mana mungkin saya bilang Anda sial? Yang jelas tak tahu malu. Kamu bilang apa? Saya bilang, grup Wijaya ini milik pribadi suami saya. Berdasar apa minta ke saya? Karena Anda tua? Karena Anda nggak gosok gigi? Suka banget numpang enak. Mending nanti saya bakar uang kertas sembahyang buat Anda. Saya kasih 2 lembar ya. Kamu. Aduh. Wah, sejak Mama sadar, kemampuan bertarungnya makin tinggi. Arga, Paman Buyut ketiga kan orang tua. Kamu biarkan saja istrimu memaki dia. Kamu nggak mau urus. Di keluarga kami, saya dengar kata istri saya. Kamu... Sudahlah, mulut perempuan ini terlalu tajam. Saya nggak mau dimaki lagi. Kalian tunggu saja. 3 hari lagi, kita hitung di balai leluhur keluarga. Nanak, saya tahu Paman Buyut ketiga adalah orang tua. Tapi dia benar-benar keterlaluan. Saya tidak tahan melihatnya. Aduh, istri cucu. Maki-makinya tepat. Sebenarnya, nenek pikir sifatmu lemah. Kalau kau urus rumah tangga, akan menyusahkanmu. Tapi sekarang lihat, keluarga Wijaya kuberikan padamu. Bisa tenang hati. Nenek juga bisa tenang. Untuk pensiun. Mama secepat ini sudah mau mengurus rumah tangga. Kaki nenek buyut ini tidak salah kupeluk. Oh ya, nenek. Apa itu balai leluhur yang Reno bilang? Keluarga Wijaya, setiap tahun harus pulang ke kota selatan sembahyang leluhur. Tradisi lama, karena para tetua itu melihat rendah cicit perempuanku. Kalau begitu kita tidak usah pergi. Nenek, menurutku kita harus pergi. Kenapa? Kau tidak perlu demi keluarga Wijaya memaksakan diri. Para tetua yang disebut-sebut itu tidak penting. Kau dan baby, yang paling penting. Justru demi baby kita harus pergi. Orang-orang itu demi harta Wijaya. Tidak tahu akan berbuat. Apalagi, lebih baik bikin mereka putus harapan. Agar tidak datang lagi nanti, mencari masalah dengan baby. Baik, semua ikut kata istriku. Sikap papa yang tidak berharga ini benar-benar diatur Mama. Dengan sempurna, takdir putri di hidup ini sudah pasti aman. Kakak sulung ini, dia keterlaluan. Suruh dia serahkan grup Wijaya, itu demi kepentingan seluruh keluarga. Dia malah nggak nurut, mengabaikan nasihat orang tua. Keterlaluan banget. Sudahlah, kakakmu itu. Dari kecil memang punya pendirian. Memaksa pun percuma. Kamu jangan lagi mengadu domba diam-diam. Kalau mau dapatkan grup Wijaya, pakai cara kasar nggak bakal berhasil. Harus cari akal lain. Bagaimana kalau cicit laki-laki saya diangkat ke keluarganya? Nanti, penerus grup Wijaya, tetap orang kita sendiri. Tapi Arga sangat sayang sama anak perempuannya itu. Dia bakal setuju. Bimo kan anak jenius. Anak itu cuma anak kecil belum berkembang. Mana bisa dibandingkan dengan Bimo? Tunggu saja. Kalau mereka lihat perbedaan kedua anak ini, mungkin malah akan minta saya agar anak diangkat ke keluarganya. Sudah bertahun-tahun saya rencanakan ini. Kalau bukan karena saranmu, saya nggak kepikiran. Menyerang dari sisi anak. Tenang saja, kalau ini berhasil, saya akan di keluarga bersihkan namamu. Saham keluarga Wijaya, pasti ada jatahmu. Terima kasih, Paman Buyut ketiga Wijaya. Cara Maya Mahendra cukup efektif ya. Tampaknya perempuan itu punya kemampuan. Bagaimana kalau kerja sama dengannya? Dia kan orang yang paling paham Arga. Dengan bantuannya, saya pasti menang. Ini Bimo ya. Katanya baru 6 tahun. Sudah hafal 4 kitab dan 5 klasik. Anak jenius sungguhan. Bukan cuma itu. Dia juara pertama. Kompetisi hitung cepat internasional. Cucuku ini, kalau setengah pintarnya saja, aku pasti tertawa dalam tidur. Oh, ini kakak tertua. Ayo, Bimo. Sapa paman tertua. Paman tertua. Jenius siapa? Cuma anak gendut biasa. Di kehidupan lalu, aku baca banyak buku. Sayangnya, tak sempat dewasa. Kalau tidak pasti aku lebih hebat. Bimo, ini untukmu. Ambillah. Aku nggak mau. Aku dengar orang dewasa bilang, kamu cuma perempuan yang nggak bisa punya anak laki-laki. Anak perempuannya juga idiot. Kalau aku ambil barangmu, aku bakal sial. Bicara apa ini, nak? Kasar sekali omongannya. Di mana orang tuamu? Buyutku tetua keluarga. Aku mau bilang apapun boleh. Nenek tua, urusanmu apa? Ini rumahku. Idiot, pergi sana. Aku kesal sekali. Anak nakal pantas dipukul. Mudah saja sok jago. Kau Bimo ya? Minta maaf padanya.
Dasar anak perempuan sialan, berani menghina aku. Hari ini akan kuberi kau pelajaran pertama. Biar kau tahu aturan keluarga Wijaya. Anak ini, buat onar apa lagi? Kak Tetua, dia masih kecil. Jangan dihiraukan. Paman buyut ketiga Wijaya, anakmu pergi terlalu dini. Tinggal dia satu-satunya keturunan, satu-satunya penerus. Paman buyut ketiga sudah sepuh, mengasuh anak, tentu tak kuat lagi. Keluarga kalian, kan butuh anak laki-laki. Bagaimana kalau dia diangkat ke keluarga kalian? Rumah saya bukan tempat pendidikan anak. Baby adalah putri satu-satunya saya. Keluarga Wijaya saya hanya akan jadi milik Baby. Dan lagi, kau tak berhak bicara di sini. Kau tak punya hak bicara. Kenapa? Kamu masih tak mau? Hal ini sudah saya bahas dengan beberapa tetua keluarga. Sudah saya diskusikan. Kau tak berhak menolak. Nanti kau dan Bimo sama-sama sembahyang. Beritahu leluhur kita. Mulai sekarang, kalian adalah ayah dan anak. Cuma anak perempuan dibanggakan begitu. Anak perempuan itu cuma anak kecil. Anak laki-laki yang akan rawat orang tua di hari tua. Benar kan? Anak itu kelihatannya juga tidak pintar. Bimo paling cerdas di antara cucu-cucu. Janganlah. Dapat untung malah mengeluh. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya, ayah tak punya anak. Orang-orang ini memaksanya mengangkat anak angkat. Tak berapa tahun, ayah kecelakaan hingga koma. Orang tu tak merawat ayah, malah menjual perusahaan. Dan rumahnya, untungnya, ayah hebat. Bisa sadar sendiri. Lalu bangkit kembali. Ternyata, ini rencana busuk mereka. Di hidup ini, Tuan Besar Wijaya punya baby. Takkan terulang lagi. Aku harus buka mata mereka. Baby, lah penerus Tuan Besar Wijaya. Tak seorang pun boleh goyahkan posisinya. Kak, Bimo ini memang agak keras kepala. Tapi, dia pintar. Grup Wijaya nanti harus andalkan dia. Andalkan si kecilmu. Cuma bikin bangkrut. Diam kau. Bobby adalah harta keluarga kita. Anak di luar nikah yang tak diakui keluarga. Berani menghinanya? Berani berkomentar? Kau. Sudah. Tampaknya mereka masih tak percaya kata-kata kita. Biarkan mereka lihat sendiri. Bimo, nanti kakek buyut kasih soal hitung cepat. Tunjukkan keahlianmu pada semua orang. Tenang, buyut. Soal apapun, aku bisa jawab dalam sedetik. Baik, aku cari soalnya. Bukan cuma hitung cepat. Memangnya susah apa? Sayangnya, aku nggak bisa bicara. Kalau bisa pegang HP, bisa ku jawab. Kok Mama tahu? Aku lagi mikir apa? Ayo mulai ya. 35 ditambah 47, ditambah 65 ditambah 17, ditambah 21 ditambah 38, ditambah 70. Lupakan. Aku hitung dulu. 200 angka ini dijumlahkan. Berapa hasilnya? 13.629. Betul. Hebat, Bimo. Aku aja belum selesai bacain. Lo udah jawab. Kalau diganti baby, mana bisa ingat angkanya? Lihat tuh anak, main HP terus. Nanti besar, bisa kecanduan internet. Kak, kan lo lihat sendiri. Bimo itu jenius. Buat keluarga kita, lo harus besarkan dia. Betul kan? Kalau ini disebut genius. Lalu baby yang jawab ini disebut apa? Bisa jawab soal, lihat umurnya berapa, baru beberapa bulan. Katanya bisa jawab soal, kalau beneran bisa, gue bakal panggil dia leluhur. Bajingan, lo yang bilang ya? Berarti anakku naik status dong. Reno Wijaya. Lihat. Ini apa? Di sini, tertulis juga 13.629. Masa nanya lagi? Tentu saja cicit laki-laki. Yang jawab, Baby sayang, Nenek, sudah tahu kau, bayi pembawa berkah. Tak disangka. Kau juga anak ajaib. Soal hitung cepat, untuk anak 6 tahun, kami di bawah 6 bulan sudah bisa selesaikan. Sekarang lihatlah, siapa lagi berani remehkan anak perempuan. Untung Mama cerdik. Kasih aku ponsel. Kepintaranku ini, warisan dari Mama. Reno, kau mau diakui keluarga kan? Anakmu itu pasti dengar jawaban dulu, baru ketik. Tak sah. Betul. Hanya Bimo kami yang benar-benar punya kemampuan. Begini, uji ulang saja. Kalau tidak, kami tak akan akui. Tak perlu uji ulang. Baby jenius atau bukan, dia tetap satu-satunya keturunanku. Grup Wijayaku. Hanya untuk dia warisi. Aku datang hari ini untuk umumkan hal ini. Kau berani langgar aturan leluhur? Tidak takut. Kami akan usir kau dari keluarga Wijaya? Diusir dari keluarga Wijaya? Ku beritahu, balai leluhur keluarga ini tak kuhiraukan.
di mana mereka ada. Disitulah keluarga Wijaya. Benar. Kalian pandang rendah istri cucuku dan cicit laki-lakiku. Maka kita tak usah jadi saudara lagi. Masing-masing jalani hidup sendiri. Tempat ini, kami pun tak akan datang lagi. Wah, ayah dan nenek buyut, demi kita berdua, mau buka garis keluarga baru? Terlalu dimanja. Pergi. Aku cuma nakutin kalian. Cepat, kembali. Paman buyut Tiga Wijaya. Mereka benar-benar pergi. Keluarga Wijaya ini, jadi makin susah direbut nanti. Gimana ini? Kau kejar mereka? Salahmu akal busukmu. Selama ini, keluarga Wijaya bisa hidup mewah. Karena Arga yang nyumbang uang. Sekarang, hilang semua. Suruh gigit orang. Suruh nggak nurut. Gimana? Arga setuju anak diangkat? Arga demisi, gadis kampung itu, udah tinggalkan keluarga Wijaya. Mau angkat apa lagi? Apa? Anak dari gadis kampung. Dia bisa lakukan sampai segitunya? Kenapa? Kaku dia kejam banget. Aku lawan dia, bertahun-tahun. Susah payah, dapat kesempatan. Nanti mana ada lagi alasan minta grup Wijaya? Kenapa nggak ada? Asal Arga celaka, anggota keluarga Wijaya lain, bisa kau kendalikan. Kau ini wanita. Lebih kejam lagi dariku. Kalau dia mau nyawa Arga, utangku sama dia. Saatnya dilunasi. Hubungan ayah mama, makin lama makin mesra. Cuma agak nganggap aku bukan manusia. Selalu di depanku, lengket terus. Konferensi internasional ini, berapa lama? Saat aku pergi, jaga dirimu baik-baik. Baik. Di kehidupan ini, kasus Sinta Santoso dihukum 3 tahun. Tapi di kehidupan sebelumnya, setelah menikahinya, Tuan Besar Wijaya mengalami kecelakaan. Di hidupku ini, akulah yang menikahinya. Aku tak tahu, apakah ini mengubah nasibnya. Aku akhir-akhir ini selalu gelisah. Kamu di luar sana, hati-hatilah. Aku dan Baby menunggumu di rumah. Baik, aku janji. Ada apa? Kenapa gelisah sekali? Dito. Kakak ipar, mobil Kak Arga rusak. Dari jalan pegunungan berkelok jatuh. Kami sedang mencarinya. Sudah ketemu? Nenek, tenang dulu. Belum ketemu itu bagus. Kakak ipar, jaga nenek. Aku bawa semua orang untuk mencari lagi. Ini, dia selalu hati-hati. Tiba-tiba, kenapa kecelakaan? Kalau dia kenapa-kenapa, bagaimana aku jelaskan pada almarhum? Tidak masuk akal. Di kehidupan lalu, dia ditabrak. Di hidup ini, kenapa jatuh dari gunung? Gawat-gawat. Jangan-jangan dia meninggal muda. Jangan! Nenek, tenang. Tuan Besar Wijaya sudah banyak beramal. Dia beruntung. Pasti selamat. Kalau nasibnya sangat baik, kenapa jadi pria? Rina Wijaya, keluarga Wijaya tak mau kamu. Keluar! Arga Wijaya sudah jadi mayat. Sekarang seluruh keluarga Wijaya sudah milikku. Kurang ajar, barang haram. Berani sekali kau bicara begitu. Meski cucuku celaka, masih ada menantuku dan cicit perempuanku yang pemilik sah keluarga ini. Giliranmu buat gaduh di sini? Nenek tua, diam kau. Sekarang seluruh keluarga Wijaya sudah dikepung orangku. Siapa bisa halangi aku? Kalau engkau tak mau, dibawa keluar dengan tandu. Pergi sekarang. Kau. Nenek, kita pergi dulu.
Tunggu Dito bawa bala bantuan. Kita cari cara lain. Ibu benar. Selama ada harapan, pasti ada jalan keluar. Nenek buyut, cepat pergi. Ayo. Tunggu. Kau boleh pergi, kau tinggal. Apa maumu? Bukankah kita masih ada urusan belum selesai? Mau kabur lagi? Ayo, lepas bajunya, lemparkan dia ke jalan. Biar semua tahu akibatnya melawan aku. Pergi. Lepaskan dia. Brengsek kalian. Lepaskan Mama. Lepaskan dia. Mengganggu. Masih belum pergi? Nenek buyut. Nenek. Reno Wijaya. Dia juga nenekmu. Kau sakiti dia begitu? Tidak takut karma? Arga Wijaya saja kau bunuh? Masih takut karma? Kau! Pantas saja. Makanya tiap minggu, mobil selalu dicek khusus. Tuan Besar Wijaya masih kecelakaan. Kau yang bunuh dia. Kalau sudah tahu, kau masih sangat mencintainya. Maka kau ikut mati saja bersamanya. Jangan! Siapa yang selamatkan Mama? Reno Wijaya cari mati. Ayah benar-benar datang. Bagus dia tidak mati. Aku tahu kau pasti baik-baik saja. Maaf, aku terlambat pulang. Tuan Besar Wijaya, mobil sudah siap. Aku ingat, ada satu mobil, baru diperiksa pagi ini. Ganti pakai itu. Yang celaka sopirnya, aku di pesawat. Jadi Dito tak bisa hubungi aku. Berarti Mama lagi selamatkan Ayah. Dia seumur hidup takkan bisa lunas. Tidak mungkin. Bagaimana nasibmu bisa seberuntung ini? Aku tak percaya. Kau takkan punya kesempatan. Penculikan dan pembunuhan. Hukum akan menghukummu. Jangan takut. Sudah aman. Kita bawa nenek cepat ke rumah sakit. Kenapa ponsel Reno Wijaya mati? Ada apa? Arga Wijaya mati atau tidak? Apa? Reno Wijaya ditangkap? Bodoh! Bodoh! Hal kecil saja tak becus. Pantas kau kalah dari Arga Wijaya? Kelada mereka buat aku kehilangan segalanya? Aku takkan membiarkan mereka. Aduh, dokter bilang, saya sehat-sehat saja. Ngapain masih dirawat? Menantu, biarkan nenek pulang saja. Tidak boleh. Nenek. Tekanan darah nenek naik lagi. Minimal 3 hari lagi untuk observasi. Mama sampai nenek buyut pun diurus. Ini peningkatan posisi dalam keluarga. Bagus. Itu, di pintu, kebetulan ketemu Paman dan Bibi. Paman, Bibi, kenapa kalian datang? Hal sebesar ini, seluruh kota awan tahu. Kamu malah tidak bilang, ajak kami menjenguk Besan. Sampaikan rasa peduli. Harus saya yang urus. Kami tidak bawa apa-apa yang bagus, cuma oleh-oleh khas daerah. Nenek Besan, jangan diremehkan ya. Wah, bagus sekali. Saya ini suka sekali makan yang begini. Alami, tanpa polusi, sehat sekali. Terima kasih. Baby, Baby, manis sekali. Ayo, perlihatkan ke Paman dan Bibi. Paman, Bibi, lihat. Sangat manis. Bagus sekali. Baby, saya nenek buyutmu. Nenek baik-baik saja. Paman dan Bibi juga selamat. Ditambah Baby dan Tuan Besar Wijaya di samping saya. Hidup saya akhirnya sempurna. Tuan Besar Wijaya mau ke kantor. Aulia mau antar Paman dan Bibi. Mohon bantuan nenek. Jaga Baby sebentar. Ya. Aku segera kembali. Pergilah, pergilah. Aku malah senang bisa lebih lama menggendong cicit perempuanku. Baby juga suka digendong nenek buyut. Semoga nenek buyut panjang umur. Mama pergi dulu. Kalau gitu kami pergi dulu.
Pergilah, pergilah. Baby, nenek buyut gendong ya. Apa tadi makan siang kebanyakan? Kok tiba-tiba ngantuk? Aduh, ini siapa? Mau dibawa kemana? Tolong! Anaknya sudah kubawa. Kamu bayar dulu 675 juta rupiahnya? Astaga, aku ketemu pelaku perdagangan orang. Ayah, ibu, cepat temukan aku. Ini ambil bayar utang. Kalau keluarga Wijaya tanya, tahu harus bilang apa? Tunggu, suaranya tidak asing. Dia! Nenek. Nenek tidak pernah tidur siang. Sekarang ini, kok malah ketiduran? Baby mana? Baby? 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 Cucu menantu. Nenek sudah bangun? Baby mana? Aku barusan masih gendong. Baby? Baby? Bagaimana ini, suster? Apa kamu melihat anakku? Perawat, apakah kamu melihat anakku? Tidak lihat. Baby juga suka dipeluk nenek buyut. Semoga nenek buyut panjang umur. Baby belum bisa merangkak. Dia tak mungkin keluar sendiri. Aduh, ini salahku. Aku tiba-tiba ngantuk. Aku gagal jaga baby. Aku yang kehilangan baby. Ini tiba-tiba ngantuk? Perawat, infus ini belum habis. Kenapa diganti baru? Kenapa dia tanya itu? Jangan-jangan dia tahu. Ada yang ditambahkan ke infus? Aku mana tahu? Kami hanya ikut instruksi dokter untuk ganti infus. Tanya saja ke dokter. Baik, kalau begitu berikan infusnya. Aku akan tanya dokter. Apa yang istimewa dari infus ini? Tidak boleh. Barang terkontaminasi harus dibuang khusus. Tak bisa diberikan. Lalu bagaimana aku tanya dokter? Atau kamu takut memberikannya? Apa infus ini bermasalah? Apa kamu yang bawa baby? Katakan. Istri cucu. Dialah setelah masuk ganti perban. Aku tiba-tiba ngantuk. Ini pasti ada hubungannya sama dia. Cepatan, panggil polisi. Jangan panggil polisi. Ada perempuan kasih aku uang, suruh aku lakukan ini. Aku kasih anaknya ke dia, lalu pergi. Sekarang anaknya di mana? Aku benar-benar nggak tahu. Siapa? Siapa yang mau celakai babiku? Bawa aku cari dia. Kamu kenapa? Baby hilang. Dia pasti sangat takut. Tapi aku nggak tahu di mana dia. Ini semua salahku. Aku ibu yang gagal. Jangan nangis dulu. Belum lama, baby pasti masih di rumah sakit. Tenang, kita cari sekarang. Pasti ketemu orangnya. Jangan nangis. Ini anaknya. Mirip banget sama dia. Nggak heran Arga. Sangat sayang dia. Sebentar lagi aku buang kamu ke laut. Buat makan ikan. Biar hiu habisin kamu sampai tulang. Biar orang tuamu menyesal seumur hidup. Sakit banget. Cinta lama yang busuk. Sangat menakutkan. Kalau papa mama nggak segera datang, nyawaku habis. Permisi, ada lihat. Seorang anak. Dokter, permisi ada lihat. Seorang anak, sekitar sebesar ini. Nggak lihat. Lihat anak kecil? Nggak. Gimana ini? Itu mama. Tolong mama. Baby ada di sini. Sial. Bagaimana mereka bisa ketahuan secepat ini? Aku kayak dengar suara baby. Gawat. Si cinta lama nggak izinkan aku bicara. Mama juga nggak bisa dengar pikiranku. Aku harus gimana? Bisa dengar. Aku bisa dengar. Tuan Besar Wijaya, anaknya ada di situ. Tangkap dia, jangan sampai kabur. Baik. Berdiri. Kembalikan anakku. Kenapa dia yakin banget anaknya ada di sini? Padahal dia belum lihat anaknya. Jangan mendekat. Kalau maju lagi, aku lempar dia sampai mati. Dia pasti sangat ketakutan. Ini semua salahku. Aku gagal jadi ibu yang baik. Jangan gegabah. Apa yang kau mau? Semua bisa kuberikan. Lepaskan baby. Kau sudah memaksaku, sampai tak ada jalan mundur. Kau bisa ajukan syarat. Kami semua akan setujui.
Baik, kalau begitu matilah kau. Ayo. Lompat dari gedung sekarang, aku akan lepaskan anak ini. Baik, aku lompat. Aku mati sekarang juga untukmu. Lompatlah. Jangan, Mama. Bebi nggak mau Mama mati. Lompat. Aduh, Baby? 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 Apa? Aulia. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Arga Wijaya. Kau mau mematikan aku? Arga Wijaya. Wanita ini adalah Maya Mahendra. Diam saja. Simpan tenagamu untuk jelaskan ke Pak Polisi nanti. Arga, jangan lakukan ini padaku. Tuan Sriwijaya, tidakkah kau ingin tahu siapa wanita itu? Tidak. Aku cuma perlu kamu dan baby. Sudah cukup. Jawaban sempurna. Kali ini, masa depan Mama terjamin. Baby akhirnya bisa hidup dengan ayah ibu lengkap. Kode!